kata cinta, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Kasiketelia Binti Samira dari Sekolah Kebangsaan Awat-Awat Labas. Dan sekarang saya berada pada tahun 5. Sekiranya Gunung Ledang populer dengan kisah legenda Putri Gunung Ledang, maka di sana terdapat juga sebuah cerita rakyat yang populer yang turut dikaitkan dengan sebuah gunung, yaitu kisah Putri Santuwang. Apa ya tadi cerita ini? Nantikan. Cerana kesumpah, indah belati, cantik tersambat dan bahan putri, ilmu ditimba sepenuh hati, kekuatan umat pindah bestari. Buku yang akan dianalisis oleh saya bertajuk Putri Santuwang Seri Sastra Klasik. Buku ini dikarang oleh Salma Haja Alwi dan mengandungi 45 halaman bercetak. Buku ini diterbitkan oleh Cerdik Publications Dian Berhad pada tahun 2007. Umumnya, cerita rakyat ini merupakan kisah tidak kurang populernya di kalangan kita, karena dikatakan legenda sewaktu zaman dahulu kala. Tapi, apakah kisah tersebut sehingga dikaitkan dengan wujudnya sebuah gunung di negeri Sarawak? Wahai anak Anda, ayahanda perintahkan seorang daripada kamu untuk turun ke bumi Kenyalang, karena keadaan di sana sungguh mengara. Tidak, adinda tidak mau melepaskannya lagi. Putra Murud telah datang kemari semata-mata untuk cari adinda, karena telah menipu dia. Sebenarnya apakah yang terjadi ini kawan-kawan? Adinda, kanda, ayahanda, kawan-kawan paham ke? Istri itu, inilah kehadiran saya untuk membongkar kisah yang sebenarnya berlaku dan sekaligus menanalisis buku yang penuh dengan misteri ini. Wahai kawan-kawan yang budiman sekalian, buku ini memperlihatkan kisah yang amat menarik yang melibatkan negeri Kayangan, yaitu Kayangan Sakti dan negeri Sarawak. Bermula apabila Raja Dewa Kayangan berusaha untuk melarikan keadaan yang huru-hara yang berlaku di sebuah negeri yang sangat cantik, bentuk muka buminya. Dikatakan negeri yang sangat cantik itu adalah negeri Sarawak yang digelar sebagai Bumi Kenyalang. Oleh itu, Raja Dewa pun menitahkan anak-anaknya seorang yang bernama Putri Sejinjang untuk turun ke bumi dan menciptakan keadaan berkenaan. Namun malangnya, setelah Putri Sejinjang menciptakan kaki di bumi Kenyalang, dia hanya bekerja menumpuk padi saja dan tidak menghiraukan keadaan rakyat jelata yang sedang huru-hara ketika itu. Melihat hal yang demikian, Raja Dewa Kayangan pun menjadi murka dan menitahkan anak-anaknya seorang lagi yang bernama Putri Santuwang untuk mengambil alih tugas kekandanya. Namun demikian, berlakulah pergaduhan antara dua adik-beradik Kayangan itu apabila si kanda tidak puas hati terhadap adindanya dan enggan membenarkan adindanya Putri Santuwang menjadi raja di negeri Sarawak. Putri Santuwang pun akhirnya keluar setelah dihalau oleh kekandanya dan tinggal di hutan bersama-sama para pengikutnya serta anak turunannya. Tidak lama kemudian, turunlah seorang putra raja dari Kayangan untuk mencari kekasih hatinya yang seperti mana diimpikannya yang muncul dalam mimpinya. Di bawah sebuah pohon kayu, Putra Murud tertidur akibat keletihan mencari ratu hatinya dan telah ditemui oleh Putri Sejinjang yang ketika itu sedang berburu bersama-sama pengiringnya. Putri Sejinjang pun berkenalan dengan Putra Murud dan menggelarkan dirinya sebagai Putri Santuwang apabila ditanya sama ada dirinya Putri Santuwang ataupun bukan. Kenapa Putri Sejinjang menipu kawan-kawan? Ini karena dia tahu bahwa adindanya lebih cantik berbanding dirinya. Namun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Konflik pada kisah ini apabila Putri Sejinjang bertemu dengan Putri Santuwang bersama Putra Murud dan berbalah merebutkan putra raja yang tampan itu. Pertengkaran ini akhirnya sampai ke telinga Raja Dewa Kayangan dan sang raja menjadi sangat murka. Hujan pun turun dengan lebat, diiringi dengan bunyi petir. Raja Dewa Kayangan pun telah menyumpah Putri Santuwang menjadi Gunung Santuwang, manakala Putri Sejinjang menjadi Pulau Kera dan Putra Murud menjadi Gunung Murud. Wah, cerita rakyat yang penuh dengan makna tersirat. Gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Begitulah tadi kawan-kawan, kisah legenda
legenda yang berlaku di bumi Kenyalang, Sarawak tercinta. Cerita-cerita juga ya, tapi kawan-kawan perlu ingat bahwa kita haruslah menyayangi sesama adik-beradik karena adik-beradik diibaratkan sebagai air yang dicincang takkan putus. Seterusnya, janganlah kita menyimpan sifat iri hati dalam diri, karena karat menghabiskan besi dan iri hati menghabiskan diri sendiri. Sehingga kini sumpahan tersebut kekal dan boleh dilihat di Sarawak Bumi Kenyalang. Kisah santubong, kisah sejinjang, asal berkawan jadi musuhan. Kini tak tinggal jadi kenangan, pakai ingatan sepanjang zaman. Amalan membaca, amalan mulia. Sekian, terima kasih.